Nah itu part of latihan. Nanti bulan Juli mau ke gunung di Afghanistan. Persiapannya sebenarnya masih sama kayak program buat ke gunung. Kan ada ekspedisi besar. Cuman karena mau buat race. Mantap. Mbak Pur. Hey. Hai guys, apa kabar? Balik lagi channel ini. Di video kali ini aku ngajak kalian buat TikTok Gunung Ungaran. Tapi kali ini spesial karena kedatangan tamu dari Surabaya dan Bogor atau Jakarta? Bogor. Mas Kenang dan Mbak Furki. Ini kapan lagi nih TikTok bareng beliau-beliau? Mau diajari naik ini. Kita banyak belajar malah. Dan ada dua orang lagi, Mas Haji. Aku ngantuk banget. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Excited ya, karena ya aku mulai dari tahun lalu tuh sering ngeliatin vlognya Mbak Furki, dan sekarang nggak dinyangka ya kan kita mau latihan TikTok bareng gitu loh. So yuk kita samperin dulu. Nih infonya Mbak Furki bareng sama temennya, cuman aku nggak tahu 4.15an kali ya nih kita jemput. Mulai aku jalan dari rumah OTW jemput Mbak Furki and friend. Semoga tolnya masih normal, nggak satu arah ke barat, karena ini adalah H4 apa H5 lebaran gitu ketika video ini diambil. Oke teman-teman, ini jam 5:30 kita perjalanan dan di sebelah sudah ada halo Mbak Furki. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan kita nggak berdua doang, ada teman-teman juga. Mas Kenang dari Surabaya. Mas Haji. Halo. Dari Semarang ya Mas? Semarang. Sama Mbak Elma. Semarang juga. Aku Bogor sama kayak Kak Furki. Oh Bogor, salam kenal. Jadi kita berlima guys. Bagaimana perjalanan? Mantap, ini dong apa? Iya. Itu belum apa? Tabu. Ini saya baru pertama kali ikut race FMR nanti di tanggal 13 April. Jadi sekarang lagi cek jalur dulu bersama Bapak. Halo. Pak Dani. Apa kabar? Ya. Enjoy, nikmatin jalur ASMR. Oke. Gak apa-apa, sekarang anak bawang ntar ketagihan jadi mengerikan. Baru sampai asal udah gitu. Udah 600 meter kok Mbak. Monggo Mbak. Ternyata kita serombongan ada yang Gensi guys. Dia kelahiran 2000 nih. 2.0 guys. Ini tahun ini nyoba rutenya dulu. Tahun depan jadi peserta. Ditunggu. Kemana Mas kita? Kenapa? Langsung kemana nanti Je? Kemana nih? Rinjani, Kerinci, wih. Keprau. Jadi terakhir ke Ungaran berapa tahun silam Mbak? 8 tahun kayaknya. 17 ya? Ya 2017 awal-awal naik gunung. Oh itu awal naik gunung? Awal-awal. Pertama naik gunung tahun berapa? 2016. Oh kita sama ternyata atas dulu. Saya pertama kali lari dan ngetrail 16 juga. Gokil. Kita angkatan 16 berarti. Udah langsung ke TMB. Itu lewat Mawar kemah ya? Camping ya? Camping di puncak tapi. Camping di puncak di bawahnya BR Tugu. tuh ya? Iya Kan? Tugu. Tugu. Tugu BR tuh namanya. Tugu BR. Oh iya. Di situ. Cuman memang
sepi tuh sore-sore, pas pagi rame banget. Ya, ya. Ini tapi adem. Mukanya belum kayak kepiting rebus kok. Aman. Biasanya kan kalau udah merah gitu kan. Pak Furki pasti hehehe. Ini udah keringat ya guys ya. Biasa eksplornya curug. Nggak ada keringat, nggak ada keringat. Ada curug juga kok ini. Ada. Dan kita udah sampai di pertigaan. Yeay. Ini sepertinya Mbak Furki mau ngegas. Enggak. Jadi kita sekarang mulai pace masing-masing. Pace masing-masing. Furki ngegas ke puncak, saya ngegas ke Mawar. Itu ya. Ngopi ya? Ngopi. Ngopi. Tahu nggak kenapa namanya jalur Mawar? Enggak. Nggak. Mas Aji tahu kan mestinya kan? Kasih tahu dong. Nah, Kenapa Mas? nggak tahu? Kan Nggak Pak tahu. Furki. Nggak tahu. Apa? Mas Aji tahu kan? Karena banyak kembang desanya. Demi apa? Wah, iki meneh. Itu emang benar. Iya makanya. Beneran. Aku tuh berharap dirimu mau ngerayu loh. Tapi malah yang lain malah. Jadi di sepanjang situ tuh banyak kebun mawar. Oh. Tapi serius, jadi segala mawar yang dijual di Semarang itu dari daerah sini nih. Dan kalau lagi musim apa sih, musim nyekar ya, itu yang tadinya satu keranjang 30-40 bisa jadi 150-200 ribu gitu. Nah itu di situ tuh di area bawah. Kembang desa juga banyak sih mas. Jadi disebutnya jalur mawar. Iya. Kalau perantunan? Nggak tahu deh asal perantunan. Perantunan tuh apa artinya? Cukup Pak Furki. Nah, ini bagus nih. Nanti kita tanya ke anak-anak basecamp. Waktu di bawah ya mbak? Tanya ya mbak ya. Oke. Pos 1 Bedengan. Nostalgia banget. Sama lagi kayunya. 8 tahun silam ya mbak? 8 tahun silam. Tuh airnya melimpah-limpah tuh. Nah ini salah satu spot favorit mawar nih guys. Kalau yang rada bersih di atas mbak. Nih langsung isi. Aku nggak mau kalah, mau minum juga. Seger. Langsung suram kan? Nanti depan. Aku mau tanya nih, dirimu sebelumnya udah pernah ikutan trail run belum? Belum. Ini jadi mau ada trail run minggu depan SMR. Hah? Itu berarti event trail run pertama aku. Serius? Padahal ke gunung udah kemana-mana ya? Tapi memang aku suka lari untuk latihan sih di Sentul. Bolak-balik paling 14 kilo, 20 kilo. Cuman untuk event baru minggu depan. Jadi lari itu part of training buat mendaki ke gunung. Betul. Oke. Nah terus ini trail run ini buat minggu depan ini persiapannya apa mbak? Persiapannya sebenarnya masih sama kayak program buat ke gunung. Kan ada ekspedisi besar. Ya. Cuman karena mau buat race, program larinya kayak aku banyakin dan disesuaikan sama program buat lari, buat race. Oke. Nah terus mirip lah. Terus tanya lagi nih, kenapa kok pilih Semarang Mountain Race buat ikutan daftar nih? Karena keungarannya udah pernah. Aku kalau misalnya trail run tapi jalurnya nggak tahu kayak apa? Lagu gitu. Terus enak aja ada berbagai kategori dan bisa milih ke 27. Dan ternyata kemarin infonya lewat di Instagram dan di approach juga sama Mas Ferry. Ya udah sekalian gas. Mbak Furki tuh pernah tinggal di Semarang. Guys. 2000 berapa? Sampai 2001. Dari 90-an. Dari 90 2001. Jadi ya anak lama lah. Bahasa Jawa masih bisa? Bisa listening tapi speakingnya mungkin sedikit-sedikit. Oke. Sitik-sitik. Monggo lanjut mbak, kita ke puncak.
Kalau di dunia kayak gini kita bisa sedikit kibas rambut lah sama Mbak Furki lah. Kenapa gitu? Iya dong. Oh iyalah. Mbak Furki sedikit ngos-ngosan, kita masih enak ya kan. Nyambung dikit nih ya. Anak-anak trail gokil. Tapi sebaliknya, misalnya kita kamar babu nih, pakai karier 20 kilo, 25 kilo gitu, angkat tangan guys. Apalagi kalau udah apa tuh, salju-salju gitu Mbak. Waduh, Piye rasanya Mbak? bawa sepatu berat, nembus kayak jalan di powder gitu lah. Ya walaupun Kayak pasir. walaupun kalian pasti sudah pernah lihat vlognya yang spantik, tapi ini kita tanya lagi nih. Mantap. Next kemana Mbak? Boleh nggak di-spill? Mei ke Nepal. Main Nepal? Ini Nepal ada Apa tuh? gunung namanya Lobuche, Ya. ketinggian 6 ribuan. Nah, Nah itu part of latihan. Nanti bulan Juli mau ke gunung di Afghanistan. nah. Itu ketinggiannya sekitar 7.400. Afghanistan tuh Saddam Hussein nggak sih dulu? Taliban. 7.400-an. 7.400-an. Nah ini percobaan gunung tertinggi. Ya entah berhasil atau enggak, tapi percobaan gunung tertinggiku. Selama ini Semantik kemarin 7.027. 7.200, ini 7.400. 490-an lah. Ini kayaknya cuma nanjak elevasi 400 guys, tapi itu different level ya. Different level. Karena di sana kan salju, batu. Nah. Jadi kayak susah lah. Cuman nggak bisa kenceng memang. Kalau kenceng kita serahkan. Tapi ada juga orang Thailand Ada. elit ya, Ada. yang naik gunung es, beliau lari gitu. Pakai ini biasanya. Bukan manusia itu guys. Kita minta ajarin Mbak Furki dulu deh nih. Ini suatu kehormatan nih, bisa dites rutenya SMR. Kebalik ini. Kalau aku kan ini memang sehari-hari Mbak, orang dikatain orang lurahnya Ungaran. Bupati Ungaran. Oh, bukan bupati lah, lurah Gunung Ungaran. Nanti kalau bupati benernya marah. Oke, kita menuju ke pos 4. Revisi guys, pos 3 ini. Mas Kenang, Ya, marking gimana marking? aman. Nih arek Surabaya guys. Bisa bahasa Jawa. Ini temenan sama Mbak Furki dari 2018. Yo. 5 tahun. Luar biasa. Ketemunya selalu di Jawa Tengah, Mbak ya? Kayak di Iya. Lawu, selalu di tengah. Berarti janjian di grup gitu ya? Atau ngomong-ngomong gitu? Yuk bulan ini ke sini. Jarang juga sebenarnya settingan. Jarang. Tapi kalau mau berangkat, ngajak. Wih, ada yang Mas sudah sampai di pos 3 Gunung Ungaran. Posnya ada berapa mas? 5 Ada 5. Oke, ada 5 pos. 5 pos. Nih penasaran nih guys. Cuman aku nggak yakin Mbak Furki mau jawab. Oh. Dengan subscriber dan apa namanya, viewer yang kayak di YouTube-nya Mbak Furki, AdSense rata-rata bulanan sekitar berapa Mbak? Waduh. Nggak usah dijawab nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau dijawab ya biar teman-teman tahu gitu loh. Oh, nggak tentu. Nah, Nggak tentu. Tapi kalau misalnya aku nggak posting sama sekali, dengan video yang udah ada sekarang ya, Yeah. maksudnya jumlah video dan viewer yang sekarang, nggak posting sama sekali, misalnya dalam 2 bulan atau 3 bulan, itu sebulan mungkin 1 juta lah nggak posting. Tapi kalau posting, kalau posting di atas gitu, tapi tergantung viewersnya, tetap oh, tergantung viewsnya. tuh guys, ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan bahwa banyak yang ngira aku atau kita atau aku lah minimal lah, Oh. tuh bergelimang income dari YouTube. Nggak. Zero guys, nggak. Entah ya, mungkin yang YouTuber lain. Ah, Cuman kalau aku pribadi masih, istilahnya kalau kata bisnisnya mah masih boncos lah. ya Masih pastilah. boncos. Cuman hal ini kalau diterus menerus akan ada saatnya. Kan sekarang kita full effort, tapi mungkin yang datangnya sedikit. Tapi nanti mungkin akan ada saatnya kita sedikit effort, nanti yang munculnya banyak. Jadi ya bertahap. Istilahnya kita mau mupuk dulu Investasi ya. lah. Investasi. Karena di YouTube itu memang walaupun video udah lama 3, 4, 5 tahun lalu tuh tetap ada Tonton. ketonton dan tetap ada AdSense-nya. Betul. Soalnya aku tuh dulu
sering banyak yang ngira gitu Mbak. Dikirain tuh AdSense-nya tuh 2 digit lebih gitu loh. Zaman sepeda itu. Karena kan kalau ngeliat tuh kan sering kemana-mana kan. Tuh padahal ya enggak guys. Kemana-mana tuh ya kadang diundang. Betul. Ya gitulah. Walaupun mungkin kadang ada aja rezekinya mungkin dari brand yang Ya. endorse gitu ya, itu alhamdulillah. Cuman kan Tapi kan maksudnya itu tidak sering sampingan lah Mbak. dan tidak stabil juga kan. Oh tuh guys. Tuh makanya banyak yang bilang enak jadi YouTuber. Ya kalau sekelas 10M subscriber mungkin lah ya. Mungkin ada. Upload seminggu 1 atau 2. Ya, Ya kan? besar baru. Atau Deddy Corbuzier ya, itu pasti Besar sih. ratusan atau mungkin M itu dalam sebulan. Suka ada kok di YouTube juga yang ngebahas kan Hah. pendapatan. Karena tuh kan ada aplikasi tuh loh Mbak, apa sih? Dulu ada 2 aplikasi yang bisa kayak ngira-ngira gitu loh. Ngira-ngira AdSense kita. Iya. Tapi kan nggak valid. Range-nya terlalu besar. Iya. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yang ditutup. Pos 5 1766 MPPL. Silakan. Yuks. Show the way. I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony. Nih puncak Batu. Tadi 3 jam. Kabut guys. What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. Wih, ada anak-anak muda guys. Miles apart, but it's sad. Mari. Yeah, you should be colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got So, kita tinggal selangkah lagi sampai di puncak PR guys. Nggak belum berhenti sampai puncak ya, lari terus ya. Nah lo, nah lo, nah lo kos-kosan. Yeay. Mantap. Mbak Pur, Hei, satu puncak dulu. Mantap. Lah, itu aja Mbak Furki aja. Mbaknya mau latihan loh itu.
Oke, sip. Hati ya. Mari, hati-hati. Syahdu guys. Mantap banget. Iya, enak sini. Gimana Mas? Oke, tadi habis dari puncak PR turun ke Lembah Hantu, kita skip puncak Botak guys, menjaga kaki. Nih kita ke arah pos 4, jadi kita nggak dapat juga puncak Pendolan. Tuh kasih jalan dulu. Nah, ini perantunan ramai banget setelah sekian lama guys. Oke, lah aku Mas tadi tok. Piye. Oke. Mana tok ki? Waduh. Ditonton lo ya. Wah, was kenara subscribe. Dani Cika. DANI CHIKA. Oke, monggo gas. Ini U45 loh Mas. Siap, Mbak. Masih kayak 35, Mbak. Alhamdulillah. Beruntung Mas udah ketemu Mas. Aku sering nonton ya. Matur suwun. Apa Mas tadi Mas? Sepedamu rusak. Iya. Apa Mas tadi Mas? Iya. Apa channelnya? DANI CHIKA. CHIKA. Tuh. Kok jalurnya lewat sini, Mas. Eventnya lewat sini turun. Nah, tuh ada marking udah aman. Pak Furki aman? Ada kok. Ini pas berapa? 4. Kita dari sana nanti harusnya. Oke. Rutenya. Sedikit tips langkah kaki ketika downhill tapi licin, guys. Kita let it flow aja nih. Rame guys, sulit. Aku pikir guys, cuman bojo galak yang nolakin diajak foto kalau lagi latihan. Ternyata Mbak Furki kalau lagi latihan juga serius guys. Pas tuh ya. Nggak mau. Mari. Kiri nang kiri. Lurus bisa juga sih.
Apa? Jarene Jen, sampai base camp aja yuk. Ki lo nganggo sepatu rot dikon munggah. Ah, kotor toh. Andani, halo Mbak. Isoples dulu. Halo. Minum. Isoples. Saya porter. Astaga, lojel digawe lungakan ya. Fungsinya buat apa? Aduh. Sedih aku. Jangan ngalangi jalan dong. Dipok. Yuk. Wis kayak bagi-bagiin. Ketemu bojo galak. Mau isoples, Pak? Isoples. Si pasar ya. Ora 100.000. Saus sewu, Pak. Mumpung ning gunung ki. Oh, Siap. Kamsia ya. Yuk. Kamsiali. Dani, makasih. Siap. Yuk. Si Pora. Yuk. Bojo galak. Pos 1 udah lewat. Di sini warung. Warung apa bakso, Mbak? Kalau minum ada di mobil. Kalau mau makan di bawah ada bakso di atas. Ntar dia nyusul. Hati-hati licin. Ya. Minalaidin. Tak bawa ke YouTuber Juas. Latihan ya ngapain? Kelakuan ultra runner kok nunut. Wes. Nah, silakan. Buru ya, Bro. Foto dulu. Nanti minta foto. Oke, di bawah aja. Ya Mas. Yo, hati-hati. Kan aku udah latihan ya. Nih, Mbak. Tuh. Mawar. Jadi ini sepanjang lereng ini sampai jalur mawar itu banyak kebun mawar. Orang gara-gara kowe masih untuk pertama kalinya PP Merbabu berapa jam? Bukan, sampai. Oh, naik. Jadi naik gini, Merbabu Mbak. 4 jam. Ini tayang nanti sore, nanti malam lah. Yang aku tadi tayang premier. Temenku tuh ada pelari orang Ungaran. Tuh bolak-balik TikTok Merbabu tuh selalu di atas 6 jam. Rata-rata tuh 7 jam. Maksudnya bukan TikTok ya, ke summit gitu loh. Di jalur yang sama. Tekelan, sampai puncak tuh selalu 6 jam, terus 7 jam gitu loh. PP berarti kan 10, 11. Nah, kemarin pertama kali sama kita, 2 minggu coaching sama coach Kevin ini, langsung jadi 3 jam 50 menit. Setengahnya loh. Coach, tolong coach hitungan saya. Oke teman-teman, jadi kita tadi nggak jadi balik lagi ke apa namanya Cemanggal karena ada tim support nih. Jadi kita melipir ke bakso, sekalian ajakin Mas Kenan sama Mbak Furki makan nih. Loh kok ini sih? Ini nih, bakso khas gini. Kita tanya Mbak Furki dulu, kira-kira gimana nih persiapan buat ASMR sama tadi rutenya, kan udah nyoba sekilas Gunung Ungaran. Mau Mbak? Ini kemarin kan tadi nyoba buat ngelihat jalurnya, karena aku kalau pendaki itu kan jalannya lebih lambat ya, jadi kalau jalur tuh istilahnya akan sedikit lah nyasarnya. Cuman kalau lari kan kecepatannya lebih cepat, jadi kayak harus tahu jalurnya yang mana. Cuman tadi udah kebayang sih, karena sebelumnya lihat YouTube masih ketutup, tapi sekarang udah kebuka semua dan apa namanya markanya udah kelihatan semua, aman sih. Terus jalur mawar yang baru dibanding yang lama Lebih enak yang baru sih. jauh ya? Nggak scrambling, jadi kayak emang bisa dilariin gitu ya. Perantunan tuh mawar kan? Tadi kita turun. Oh itu ya lebih enak lagi. Maksudnya Lebih terbuka, ada kan? lebih terbuka. Sama ada trap-trapannya. Trap-trapan. Terus jadi kayak downhillnya ada enaknya lah. Teknikalnya agak di atas aja sedikit kan. Iya. Enak lah. Terus tadi udah bertanya kepada kakak-kakak tips and trick. Semoga lancar. Amin, terima Minggu kasih. depan. Sup 6 jam bisa. Enggak, yang penting di bawah COT. Jamnya berapa jam sih? 8. Oh, targetku besok juga di bawah 8 jam. Tapi itu kalau moving terus di bawah 6 jam bisa kok. Kalau moving terus. Jangan memberikan ekspektasi. Enggak, waktu downhillnya dilariin. Oke, kita mau jalan ke titik start lagi nih. Ini tadi sambil makan bakso tuh kita saling meracun guys. Nih Mbak Furki sama Mas Kenan diracun ngetrail. Terus kita teracun pengen ke Raung ya. Enggak. Jadi Mei kita ke Raung. Ayo Mbak.
Nggak bisa, aku ke Nepal. Lagi di Nepal ya, ya nggak apa-apa lah mas. Ya Kita namanya mas. enggak kowe ikut wae ke Nepal terus sana. Loh katanya nggak boleh. Kan aku enggak bilang enggak boleh, tapi kan harus izin aku sih. Oh gitu, berarti boleh. Enggak boleh. Ayo. Pertemuan sama Bojo Galak dan Kevin itu cukup mengubah paradigma, bukan paradigma. Jadi harusnya kita tuh lari ke titik start, ke parkiran mobil, itu lari. Tapi ditawarin mau lanjut lari atau makan bakso. Nah, aku nggak nyangka sih, aku kira si Mbak Furki itu cukup apa ya, cukup idealis. Dia bakal, wah aku harus lari ke finish, nggak mau naik mobil, nggak mau makan bakso. Ternyata dia pilih makan bakso guys. Jadi akhirnya kita makan bakso dan ya selesai. Aku cukup happy dan salut sama beliau karena dengan popularitasnya, followersnya yang segitu dan subscribernya segitu banyak, beliau sangat humble. Bahkan diajak foto pendaki beberapa kali, dia foto dan beberapa kali terpaksa ngomong nanti ya, karena memang lagi downhill guys. Kalau lagi downhill diajak foto tiba-tiba stop tuh memang bahaya banget. So semoga Mbak Furki suka dengan rutenya SMR dan minggu depan bakal balik ke sini lagi buat ikutan race. Jadi sekian dulu video kali ini. Thank you buat semuanya udah nonton. Kalau ada penasaran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.